Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1938 merencanakan serangan. Pada saat yang sama ketika sistem komunikasi terhubung ke ras roh dan humanoid, itu juga meluas ke dalam wilayah mereka sendiri. Untuk lebih spesifiknya, area utama di mana mereka digunakan dekat dengan perbatasan wilayah iblis. Ras humanoid berada di tenggara, sedangkan binatang iblis berada di barat laut. Karena itu, para roh berada di barat daya, berlawanan dengan iblis di timur laut. Di Blue dan kelompoknya sudah mengatur semuanya. Saya meminta Hafek melatih beberapa master formasi dan mengirim mereka ke wilayah ras roh untuk membantu mereka menyebarkan sistem komunikasi. Karena wilayah ras roh berseberangan dengan iblis, di Blue harus memulai lebih dulu karena dia harus menggunakan wilayah kita sendiri untuk menyerang, Volesve menjelaskan. Di Blue adalah roh surga dan bumi. Tidak, itu pada dasarnya semacam judul. Sebaliknya, di Blue adalah roh gargantua surgawi, yang dikenal karena kemampuan mereka untuk memecahkan segala sesuatu menjadi elemen dasarnya dan menggunakannya dalam kultivasi mereka. Binatang iblis memiliki binatang iblis surgawi mereka dengan garis keturunan yang kuat, seperti Minokawa, naga, phoenix, Del. Untuk roh, itu adalah roh langit dan bumi. Namun, itu tidak sama. Roh apapun bisa menjadi roh langit dan bumi. Hanya saja sangat sulit untuk mengambil langkah itu. Sederhananya, itulah yang disebut roh yang mencapai kultivasi tertinggi dari alam dewa. Di Blue kebetulan berada di posisi yang sama dengan Placake di ras binatang iblis. Dia adalah orang yang mereka anggap sebagai pemimpin mereka. Dalam kasus Volesve, dia hanya salah satu dari 4 ahli dari 4 kekuatan humanoid, jadi kata-katanya hanya berlaku untuk 25% ras humanoid. Namun demikian, para pemimpin ras humanoid yang sama ini juga berada di pihak Volesve dan mendengarkan seluruh percakapan di lencana Volesve. Plaka mengangguk sebagai jawaban. Ras rohnya seharusnya jauh lebih mudah dipindahkan daripada ras binatang iblisku. 7 hingga 8 dekade lebih dari cukup baginya untuk memindahkan roh ke semua perbatasan di wilayah kita. Kami akan menyediakan formasi teleportasi juga. Dengan sistem komunikasi, menjaga semuanya berjalan lancar seharusnya bisa dilakukan. 7 hingga 8 dekade, Volesve tidak bisa tidak terkesan dengan sistem komunikasi. Alih-alih talisman transmisi pikiran super mahal yang hanya bisa digunakan sekali, sekarang mereka bisa bertukar pesan tanpa henti. Dan itu bisa dilakukan oleh setiap anggota dari kedua ras. Saya tidak pernah berpikir serangan bersama oleh ketiga wilayah dapat diatur dalam waktu singkat. Iblis pasti tidak akan mengharapkan apa yang akan terjadi pada mereka. Plaka mengangguk lagi, terutama karena DPU yang mengontrol sistem terletak di dalam lokasi kami yang paling terlindungi. Tanpa mereka, iblis tidak akan bisa meniru kita, bahkan jika mereka mencuri beberapa antena di sana-sini. Kita tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu. Mereka kuat, jadi mereka benar-benar meremehkan kita. Saya tidak akan terkejut jika mereka masih sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di wilayah kita karena hanya sedikit yang tahu untuk apa antena itu ada di sana. Memang, Volesve setuju dengannya. Baiklah, 7-8 dekade. Saya juga punya proposal. Kita perlu berkumpul di Kramglot dan mengatur perang melalui sistem dari sana. Secara alami, di Blue, kamu, dan aku akan tinggal di dalam sisi kota kita sendiri, dipisahkan oleh penghalang pemisah dewa. Placake kemudian menyebutkan hal lain. The Gods Dividing Barrier akan menjadi isu utama dalam serangan itu. Jika kita melanjutkannya, kita perlu menghabiskan cukup banyak untuk melewatinya. Atau, bab ini diperbarui oleh novelringan.com. Volesve menyipitkan matanya dan menatap para pemimpin ras humanoid lainnya. Mereka tahu betul apa yang ingin dikatakan Placake ketika dia menghentikan kata-katanya. Memintanya untuk berhenti akan membuat kita lebih mahal. Kamu tahu itu kan? Jika ras humanoid, roh, dan binatang iblis bergandengan tangan, kita pasti bisa meyakinkannya, kata Placake. Atau mungkinkah Anda lebih suka mengambil risiko dihentikan oleh penghalang pada saat yang sangat penting? Pada akhirnya, Volesve menerimanya bersama teman-temannya. Sangat baik. Kami akan membawa masalah ini ke Di Blue karena ras rohnya harus berkontribusi juga. Jika dia menerima, kita akan bergabung bersama untuk bernegosiasi dengan hal itu. Placake samar-samar tersenyum sebagai tanggapan. Itu lebih seperti itu. Demi mengusir iblis,
Ini adalah harga yang pantas dibayar. Placake kemudian menyelesaikan panggilan dan memandang Ryan dan master formasi lainnya. Baiklah, kita harus menyebarkannya ke semua perbatasan. Kita harus membuatnya sedemikian rupa sehingga informasi tidak akan berhenti mengalir hanya karena kita kehilangan satu atau dua antena. Bisakah sekte sistemmu menjamin itu? Ryan, Rawor, dan master formasi lainnya sedang berbicara dengan Havek dan master formasi di sisi ras humanoid ketika Placake menanyakan itu. Namun, itu bukan pertama kalinya Ryan mendengar pertanyaan itu. Kamu sudah menanyakan itu beberapa lusin kali. Sudah kubilang, ini adalah sistem seperti web. Hanya karena kamu menghancurkan satu antena, itu tidak berarti sistem akan berhenti bekerja. Sebaliknya, itu hanya akan mencoba mengikuti rute baru sampai menemukan jalan. Jangan khawatir, kami menyebarkannya dengan sangat baik dan memastikan setiap antena terlindungi dengan baik. Sebaiknya begitu, Placake memperingatkannya. Linvia, yang juga ada di sana, mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Ryan tentang hal lain. Apakah Anda punya waktu sekarang untuk melihat formasi garis keturunan kami? Sisanya dapat menyebarkan antena, bukan? Jika memungkinkan, kami ingin meningkatkannya dengan formasi sirkuit. Ryan menerima formasi garis darah biru Luan Linvia pada hari dia mencapai kesepakatan dengan Placake. Namun, dia belum memeriksanya sampai sekarang karena sistem komunikasi adalah prioritasnya. Aku bisa melihatnya, namun, aku tidak bisa menjamin apapun. Formasi garis darah dan sirkuit benar-benar berbeda satu sama lain. Jadi akhirnya kamu bisa memeriksanya. Jangan khawatir, aku punya beberapa Blue Luan yang mengerti formasi untuk membantumu. Linvia puas bahwa Ryan setidaknya bisa memperhatikannya sekarang. Bab 1939 Ras ke-6. Ryan menghela nafas sebagai tanggapan tetapi akhirnya mengangguk. Baik, aku akan melihatnya dan melihat apakah aku bisa menerapkan sesuatu. Setelah itu, Ryan kembali berdiskusi dengan Havek melalui sistem komunikasi serta para master formasi lainnya di sisi humanoid. Dia tidak akan pergi begitu saja sekarang karena mereka telah menghubungkan kedua belah pihak. Benar saja, para arwah telah selesai membangun formasi komunikasi mereka sendiri. Atau, untuk lebih spesifik, mereka berhasil mencapai Cramgold City, di mana hubungan antara tiga balapan akan terjadi. Itu juga hari ketika Ryan pertama kali mendengar tentang Di Blue. Di Blue, jadi itu roh di puncak Spirit Ratches. Dia bertanya pada Rawor saat keduanya bekerja di formasi sirkuit. Ya, jawab Rawor. Berkat dia roh-roh bergabung dengan humanoids dan binatang iblis untuk menangkis iblis ketika mereka pertama kali datang. Roh-roh itu selalu menjadi kelompok yang damai. Jika Anda tidak menyerang mereka, mereka tidak akan menyerang Anda baik dalam banyak kasus. Tidak hanya itu, tetapi para iblis tidak menyerang wilayah ras roh pada awalnya, mengharapkan roh untuk tidak melakukan apa-apa. Untungnya, Di Blue memahami bahayanya dan meyakinkan ras roh lainnya untuk bergabung dengan ras binatang humanoid dan iblis. Tidak akan ada masa depan bagi roh jika mereka membiarkan humanoid dan binatang iblis kalah dalam pertempuran. Setelah itu, gelombang akhirnya berubah, dan tiga ras memaksa iblis ke sisi barat laut alam dewa. Begitu, Ryan tidak tahu itu tetapi harus mengakui itu cukup menarik. Tidak mengherankan, gadis Ryan, Faye, juga ada di sana. Ryan mengajarinya formasi, dan dia cukup pandai dalam hal itu, sama seperti dia dan Kia. Kia juga membantu dengan formasi, tetapi dia berada di lokasi lain saat ini. Itu tidak masalah. Faye lah yang mengajukan pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah ditanyakan oleh Ryan maupun Rowan. Senior Rawor, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Humanoids memiliki tenggara, roh di barat daya, dan binatang iblis di barat laut. Kalau begitu, siapa yang ada di timur laut sebelum iblis datang? Ini, Rawor menghentikan pekerjaannya sejenak. Aku tidak tahu, dia tidak berbohong. Pertarungan untuk menjaga keselamatan tiga balapan adalah sesuatu yang terjadi sejak lama. Dia belum lahir saat itu. Belum lagi dia tidak pernah memikirkannya. Ryan tidak bisa tidak memikirkannya juga. Kenapa dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya? Bagaimanapun, dia tahu iblis tidak ada di sana sebelumnya. Roh, binatang iblis, humanoid, iblis, dan malaikat. Jangan bilang ada kekuatan lain di sana, kan? Jika ada,
setidaknya kita akan melihat beberapa anggota mereka di pihak kita yang selamat atau tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan jika Anda mengatakan itu, saya tidak punya jawaban, jawab Rawor. Setidaknya, aku belum pernah melihat siapapun dari ras lain. Yah, aku juga tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat malaikat, hanya iblis. Sekarang, kekuatan keenam, kurasa mereka tidak ada. Ryan mengambil kesempatan itu untuk meminta Roan melalui koneksi jiwa mereka, hanya agar Roan menyipitkan matanya. Dia kemudian keluar dari alam dimensi, tempat Ryan bekerja, untuk melihat Rawor juga. Siapa yang berada di sisi timur laut sebelumnya? Kenapa aku tidak pernah memikirkannya? Tetap saja, Roan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya pikir pertanyaan yang tepat adalah, siapa yang ada di sana sekarang? Ryan mengerti apa yang dimaksud Roan dan berbicara kepada Rawor dan Fei. Dia benar, iblis datang ke alam dewa untuk mencoba dan menaklukkannya demi jiwa, kan? Mereka membutuhkannya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Aku ingat seseorang mengatakan bahwa mereka bahkan mengendalikan jumlah nyawa di sisi timur laut jadi bahwa mereka tidak akan pernah kehabisan jiwa untuk digunakan. Rawor mengangguk sebagai jawaban. Maka itu seharusnya bukan ras lain. Kalau tidak, kita akan tahu tentang itu. Itu pasti humanoids, roh, atau binatang iblis. Itu tidak mungkin malaikat karena metode kultivasi iblis tidak cocok dengan para malaikat jiwa. Oh, begitu. Ryan tidak tahu detail itu, tidak terlalu penting saat ini. Tapi mungkin ada gunanya di masa depan, pikirnya. Roan terus memikirkan hal ini dan memutuskan untuk bertanya pada Dragon Rache. Rawor, bisakah kamu bertanya kepada orang tuamu apakah mereka tahu siapa yang ada di pihak iblis? Akan lebih baik untuk mengetahui untuk mempersiapkan hari di mana tiga ras memutuskan untuk menyerang. Rawor mengangguk sebagai tanggapan ketika dia melihat manfaat di balik perhatian Roan. Bagaimanapun, sekte sistemlah yang membangun sistem komunikasi. Saya yakin Frasco mengetahuinya. Biarkan saya meneleponnya. Frasco adalah anggota Dragon Rache lainnya, meskipun dia tidak memiliki garis keturunan yang cukup tebal untuk menjadi Divine Demon Beast. Namun demikian, kultivasinya cukup tinggi, dan dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Dia juga ditugaskan ke sekte sistem untuk membantu pengetahuannya tentang wilayah binatang iblis, jadi dia dekat saat ini. Beberapa menit kemudian, dia tiba di tempat Ryan bekerja dengan Rawor, Fei, dan master formasi lainnya. Setelah mendengar pertanyaan mereka, dia menghela nafas dan mulai menjelaskan. Sekarang, itu membawaku kenangan. Percaya atau tidak, ras keenam ada. Bukan hanya humanoid, binatang iblis, roh, iblis, dan malaikat. Bukan, Fei mengerti kalimat sebelumnya. Jadi mereka telah dimusnahkan. Atau mungkinkah jiwa mereka yang diambil? Ryan, Roan, dan Rawor penasaran dengan hal yang sama. Saat ini, pastilah Demon Beast, Spirit, dan humanoids yang jiwanya digunakan di timur laut, Frasco mulai menjelaskan. Ini sebagian besar adalah keturunan dari ras yang sama yang tinggal di sana di masa lalu. Namun, timur laut adalah tempat yang berbeda. Itu adalah wilayah di mana tiga ras memiliki jumlah kekuatan yang sama, tepat di bawah ras keenam itu sendiri, yang mengendalikan timur laut. Mereka disebut ras esensi. Adapun apakah ada di antara mereka yang hidup atau tidak, aku tidak tahu. Bab 1940 bukan hanya satu. Perlombaan esensi. Ryan tidak bisa tidak bertanya. Apakah mereka seperti roh? Agak. Frasco tidak sepenuhnya setuju. Ada satu perbedaan utama antara mereka dan roh. Tidak, itu tidak benar. Ini tidak seperti semua roh murni terbuat dari energi. Beberapa dari mereka memang memiliki tubuh. Bagaimanapun, perbedaan utama adalah bahwa ras esensi tidak memiliki jiwa yang sebenarnya. Apakah itu berarti mereka tidak memiliki perasaan? Fei adalah orang pertama yang memikirkannya. Tidak. Namun, Frasco menggelengkan kepalanya. Mereka memang memiliki kecerdasan dan perasaan. Hanya saja ingatan, emosi, dan hal-hal seperti itu disimpan di dalam esensi mereka. Ras esensi benar-benar tidak memiliki anggota dengan tubuh. Itu semua tentang esensi dengan perasaan tetapi tidak ada jiwa. Dengan cara tertentu, Anda dapat mengatakan bahwa esensi adalah jiwa itu sendiri. Anda dapat menganggapnya sebagai jiwa yang berjalan. Essence,
Ryan dan Roan memiliki akses ke esensi dunia di alam dimensi permata jiwa. Mereka bahkan mengumpulkan cukup banyak dalam 2 dekade terakhir, yang ingin digunakan Ryan di Web Divine Armor mereka di masa depan. Tidak hanya itu, sistem juga pernah menghadiahi si kembar dengan Universe Essence. Mereka menggunakannya di dantian mereka saat itu. Frasco melanjutkan, perbedaan besar lainnya antara ras esensi dan roh adalah bahwa ras esensi sama sekali tidak menggunakan energi surgawi dalam kultivasi. Roh memiliki banyak persyaratan berbeda untuk berkultivasi. Namun demikian, energi surgawi masih diperlukan agar kultivasi mereka tumbuh. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa roh lebih dekat dengan humanoid dan binatang iblis daripada dengan ras esensi. Roan merenungkannya sebentar sebelum bertanya, apakah itu berarti mereka tidak menggunakan energi surgawi untuk apapun? Tidak juga, jawab Frasco. Mereka menggunakan esens mereka untuk mengontrol divine energy ketika mereka perlu bertarung. Pada akhirnya, esens energy, atau begitu kami menyebutnya, terlalu sulit untuk dikumpulkan. Udara di sekitar kami penuh dengan divine energy, dan hanya itu yang tersedia dalam banyak kasus untuk esens Raches. Bagi mereka, divine energy tidak berguna untuk kultivasi. Poin lainnya adalah jumlah anggota esens Rache. Apakah menurutmu roh tidak memiliki banyak anggota? Jika kamu pikir mereka tidak memiliki banyak, maka esens Raches bahkan tidak memiliki 1/100 dari jumlah anggota ras roh saat ini. Mereka adalah kekuatan yang luar biasa aneh. Terlalu sulit untuk dilahirkan. Di mana kita menemukan energi esensi yang kamu bicarakan ini? Roan bertanya tepat setelahnya. Frasco tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, kamu tidak bisa. Pada saat yang sama, kamu bisa. Frasco kemudian mengulurkan kedua tangannya ke samping. Di sekitarmu, ada energi esensi. Namun, konsentrasinya sangat kecil sehingga kita bahkan tidak bisa merasakannya. Itu juga mengapa energi esensi jenis apapun sangat mahal. Balapan esens, yang merupakan salah satu dari sedikit pilihan yang tersedia, untuk memperoleh energi esensi, tidak ada lagi. Ryan langsung mengangguk sebagai jawaban. Dia, lebih dari siapapun, tahu betapa bagusnya energi esensi. Bahkan, dia menganggapnya lebih penting sekarang setelah dia mendengar cerita Frasco. Kenapa mereka menghilang? Jika mereka mengendalikan sisi timur laut alam dewa, mereka pasti memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Mereka melakukannya, Frasco setuju dengan Ryan. Namun, mereka adalah yang pertama diserang oleh iblis. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, bukan? Mereka tidak seperti memiliki jiwa nyata. Iblis membutuhkan kekuatan jiwa untuk mempercepat kultivasi mereka, jadi ras esensi adalah apa-apa selain penghalang bagi rencana mereka. Rawor dengan cepat mengangkat tangannya setelah itu. Frasco senior, kenapa para iblis memutuskan untuk menyerang mereka duluan? Frasco sudah mengharapkan pertanyaan itu. Sejujurnya, aku tidak yakin. Namun, mayoritas percaya bahwa karena Timur Laut memiliki campuran binatang iblis, humanoid, dan roh, lebih mudah untuk menyerang. Sisi alam dewa itu aneh dalam cara tertentu, karena memiliki ketiga ras, tetapi tidak satu pun dari ketiganya yang benar-benar meluncurkan penaklukan skala besar terhadap yang lain. Bisa dibilang itu juga karena ras esensi tidak mengizinkan konflik besar seperti itu di rumah mereka. Satu hal yang kita ketahui adalah bahwa sisi timur laut memiliki konsentrasi energi esensi yang lebih tinggi di udara. Yah, itu masih tidak terlihat oleh siapapun selain ras esensi. Tapi jangan salah, energi esensi di area tersebut meningkatkan kekuatan ras esensi. Saya akan mengatakan bahwa mereka hanya kalah dari ras iblis secepat itu karena jumlah mereka sangat sedikit. Fei mengerti sesuatu yang lain. Jadi itu sebabnya kamu belum melihat siapapun dari ras esensi di pihak kita, kan? Tidak ada cukup energi esensi di sekitar untuk mereka gunakan, jadi tidak ada dari mereka yang memasuki wilayah humanoid, binatang iblis, atau ras roh. Petik 2. Katanya bagus. Frasco mengangguk pada Fei sambil tersenyum. Kekuatan mereka turun tajam ketika mereka mendekati 3 wilayah lainnya. Anda mungkin tidak akan melihat bayangan mereka di benua yang berbatasan dengan wilayah 3 ras lainnya. Itu normal bahwa Anda belum pernah melihat anggota esens ras. Bahkan aku belum pernah melihat satu pun sejak iblis memasuki sisi timur laut. Roan masih tidak berpikir bahwa itu semudah itu. Bahkan jika iblis membunuh sebagian besar anggota esens Rache,
pasti ada beberapa yang hidup di sana-sini di sisi timur laut. Realm of Gods pada akhirnya terlalu besar. Frasco mengangkat bahu sebagai tanggapan. Kamu mungkin benar, terutama karena esens Raches tidak bereproduksi. Mereka lahir dari esens Energy of the Realm of Gods di sisi itu. Bahkan jika kamu benar-benar menghapus semuanya, lebih banyak yang akhirnya akan muncul di sudut-sudut. Anda hanya tidak berharap. Kondisi untuk itu terjadi sulit, tetapi pada saat yang sama, itu bisa terjadi secara harfiah di mana saja di sana. Ryan mengambil kesempatan untuk menanyakan hal lain. Bagaimana dengan variannya? Dari kelihatannya, tidak hanya satu. Bab 1940 bukan hanya satu. Perlombaan esensi. Ryan tidak bisa tidak bertanya. Apakah mereka seperti roh? Agak. Frasco tidak sepenuhnya setuju. Ada satu perbedaan utama antara mereka dan roh. Tidak, itu tidak benar. Ini tidak seperti semua roh murni terbuat dari energi. Beberapa dari mereka memang memiliki tubuh. Bagaimanapun, perbedaan utama adalah bahwa ras esensi tidak memiliki jiwa yang sebenarnya. Apakah itu berarti mereka tidak memiliki perasaan? Fei adalah orang pertama yang memikirkannya. Tidak. Namun, Frasco menggelengkan kepalanya. Mereka memang memiliki kecerdasan dan perasaan. Hanya saja ingatan, emosi, dan hal-hal seperti itu disimpan di dalam esensi mereka. Ras esensi benar-benar tidak memiliki anggota dengan tubuh. Itu semua tentang esensi dengan perasaan tetapi tidak ada jiwa. Dengan cara tertentu, Anda dapat mengatakan bahwa esensi adalah jiwa itu sendiri. Anda dapat menganggapnya sebagai jiwa yang berjalan. Esens, Ryan dan Roan memiliki akses ke esensi dunia di alam dimensi permata jiwa. Mereka bahkan mengumpulkan cukup banyak dalam 2 dekade terakhir, yang ingin digunakan Ryan di Web Divine Armor mereka di masa depan. Tidak hanya itu, sistem juga pernah menghadiahi si kembar dengan Universe Essence. Mereka menggunakannya di dantian mereka saat itu. Frasco melanjutkan, perbedaan besar lainnya antara ras esensi dan roh adalah bahwa ras esensi sama sekali tidak menggunakan energi surgawi dalam kultivasi. Roh memiliki banyak persyaratan berbeda untuk berkultivasi. Namun demikian, energi surgawi masih diperlukan agar kultivasi mereka tumbuh. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa roh lebih dekat dengan humanoid dan binatang iblis daripada dengan ras esensi. Roan merenungkannya sebentar sebelum bertanya, apakah itu berarti mereka tidak menggunakan energi surgawi untuk apapun? Tidak juga, jawab Frasco. Mereka menggunakan esens mereka untuk mengontrol divine energy ketika mereka perlu bertarung. Pada akhirnya, esens energi, atau begitu kami menyebutnya, terlalu sulit untuk dikumpulkan. Udara di sekitar kami penuh dengan divine energy, dan hanya itu yang tersedia dalam banyak kasus untuk esens Raches. Bagi mereka, divine energy tidak berguna untuk kultivasi. Poin lainnya adalah jumlah anggota esens Rache. Apakah menurutmu roh tidak memiliki banyak anggota? Jika kamu pikir mereka tidak memiliki banyak, maka esens Raches bahkan tidak memiliki 1/100 dari jumlah anggota ras roh saat ini. Mereka adalah kekuatan yang luar biasa aneh. Terlalu sulit untuk dilahirkan. Di mana kita menemukan energi esensi yang kamu bicarakan ini? Roan bertanya tepat setelahnya. Frasco tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, kamu tidak bisa. Pada saat yang sama, kamu bisa. Frasco kemudian mengulurkan kedua tangannya ke samping. Di sekitarmu, ada energi esensi. Namun, konsentrasinya sangat kecil sehingga kita bahkan tidak bisa merasakannya. Itu juga mengapa energi esensi jenis apapun sangat mahal. Balapan esens, yang merupakan salah satu dari sedikit pilihan yang tersedia, untuk memperoleh energi esensi, tidak ada lagi. Ryan langsung mengangguk sebagai jawaban. Dia, lebih dari siapapun, tahu betapa bagusnya energi esensi. Bahkan, dia menganggapnya lebih penting sekarang setelah dia mendengar cerita Frasco. Kenapa mereka menghilang? Jika mereka mengendalikan sisi timur laut alam dewa, mereka pasti memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Mereka melakukannya, Frasco setuju dengan Ryan. Namun, mereka adalah yang pertama diserang oleh iblis. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, bukan? Mereka tidak seperti memiliki jiwa nyata. Iblis membutuhkan kekuatan jiwa untuk mempercepat kultivasi mereka, jadi ras esensi adalah apa-apa selain penghalang bagi rencana mereka. Rawor dengan cepat mengangkat tangannya setelah itu. Frasco senior, kenapa para iblis memutuskan untuk menyerang mereka duluan?
Frasco sudah mengharapkan pertanyaan itu. Sejujurnya, aku tidak yakin. Namun, mayoritas percaya bahwa karena Timur Laut memiliki campuran binatang iblis, humanoid, dan roh, lebih mudah untuk menyerang. Sisi alam dewa itu aneh dalam cara tertentu, karena memiliki ketiga ras, tetapi tidak satu pun dari ketiganya yang benar-benar meluncurkan penaklukan skala besar terhadap yang lain. Bisa dibilang itu juga karena ras esensi tidak mengizinkan konflik besar seperti itu di rumah mereka. Satu hal yang kita ketahui adalah bahwa sisi timur laut memiliki konsentrasi energi esensi yang lebih tinggi di udara. Yah, itu masih tidak terlihat oleh siapapun selain ras esensi. Tapi jangan salah, energi esensi di area tersebut meningkatkan kekuatan ras esensi. Saya akan mengatakan bahwa mereka hanya kalah dari ras iblis secepat itu karena jumlah mereka sangat sedikit. Fei mengerti sesuatu yang lain. Jadi itu sebabnya kamu belum melihat siapapun dari ras esensi di pihak kita, kan? Tidak ada cukup energi esensi di sekitar untuk mereka gunakan, jadi tidak ada dari mereka yang memasuki wilayah humanoid, binatang iblis, atau ras roh. Petik 2. Katanya bagus. Frasco mengangguk pada Fei sambil tersenyum. Kekuatan mereka turun tajam ketika mereka mendekati 3 wilayah lainnya. Anda mungkin tidak akan melihat bayangan mereka di benua yang berbatasan dengan wilayah 3 ras lainnya. Itu normal bahwa Anda belum pernah melihat anggota esens ras. Bahkan aku belum pernah melihat satu pun sejak iblis memasuki sisi timur laut. Roan masih tidak berpikir bahwa itu semudah itu. Bahkan jika iblis membunuh sebagian besar anggota esens Rache, pasti ada beberapa yang hidup di sana-sini di sisi timur laut. Realm of Gods pada akhirnya terlalu besar. Frasco mengangkat bahu sebagai tanggapan. Kamu mungkin benar, terutama karena esens Raches tidak bereproduksi. Mereka lahir dari esens energy of the Realm of Gods di sisi itu. Bahkan jika kamu benar-benar menghapus semuanya, lebih banyak yang akhirnya akan muncul di sudut-sudut. Anda hanya tidak berharap. Kondisi untuk itu terjadi sulit, tetapi pada saat yang sama, itu bisa terjadi secara harfiah di mana saja di sana. Ryan mengambil kesempatan untuk menanyakan hal lain. Bagaimana dengan variannya? Dari kelihatannya, tidak hanya satu. Bab 1941 Perlombaan Esensi. Frasco membenarkan kata-kata Ryan. Itu benar. Namun, mereka hanya memiliki beberapa varian. Esensi, mungkinkah ras mereka ada hubungannya dengan elemen? Rowan bertanya balik. Frasco memandang Rowan dengan ekspresi terkejut. Apakah kamu pernah berurusan dengan energi esensi sebelumnya? Rowan mengangkat bahu sebagai tanggapan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan berhubungan dengan hal seperti itu? Frasco bertanya-tanya apakah Rowan hanya bermain-main dengannya atau tidak. Bagaimanapun, itu bukan masalahnya. Begitukah? Omong-omong, kamu benar. Ada berbagai jenis esensi, dan jenis ini menentukan ras esensi. Untuk lebih spesifik, ada 9 ras esensi. Frasco menyebut mereka satu per satu. Pertama, ada ras esensi elemental utama. Api, air, angin, bumi, dan petir. Dalam perlombaan esensi, ini adalah 5 yang paling umum. Tentu saja, jumlah mereka masih sangat rendah dibandingkan dengan roh. Biarkan membandingkannya dengan humanoid, binatang iblis, dan malaikat. Ryan segera terhubung dengan alam dimensi permata jiwa untuk meminta Sister Orb. Sister Orb, elemen mana yang merupakan esensi dunia kita? Ketika saya bekerja dengannya, saya tidak benar-benar merasakan kehadiran elemen tertentu. Sister Orb dengan cepat menjawab. Esensi dunia, ini jelas gelap dan terang. Untungnya, dia tahu apa yang dipikirkan Ryan. Jangan khawatir. Esensi tetaplah esensi, terlepas dari asalnya. Esensi alam semesta yang pertama kali Anda terima ketika Anda berada di planet Sunkan pada dasarnya adalah bentuk yang lebih terkonsentrasi. Esensi dunia dari alam dimensi permata jiwa sama bagusnya dengan esensi alam semesta, hanya saja tidak terkonsentrasi. Namun demikian, keduanya adalah esensi terang dan gelap. Adapun mengapa Anda tidak bisa merasakan tipe mereka, itu karena kultivasi Anda terlalu rendah. Anda seharusnya bisa merasakannya di elemental space realm. Frasco tidak tahu bahwa Ryan sedang berbicara dengan Sister Orb, jadi dia tidak menghentikan ceritanya. Yang berikutnya seharusnya tidak terlalu mengejutkan bagi Ryan, Rowan, atau Kentucky. Saya jelas berbicara tentang esensi terang dan gelap. Tentu saja,
Mereka adalah esens Rache yang lebih langka dibandingkan dengan 5 esens Raches utama. Frasco tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak saat dia memikirkan masa lalu. Sekarang, 7 perlombaan esens ini pasti kuat di dalam timur laut. Jika kita pergi ke sisi timur laut dan melawan mereka, kemungkinannya akan menumpuk melawan kita. Namun, masih mungkin untuk mengalahkan mereka. Namun, hal yang benar-benar sangat menyebalkan, yang satu adalah 2 ras esensi terakhir. Mereka juga yang paling langka, dengan hanya 4 anggota mereka yang pernah mencapai alam kultivasi tertinggi dari alam dewa. Mereka adalah ras esensi ruang dan waktu. Jadi ada juga time and space essence di udara. Fei langsung bertanya. Frasco tersenyum padanya dan mengangguk. Memang ada, tapi syarat keberadaan esensi waktu atau ruang angkasa lebih jarang. Pikirkan tentang alam dewa secara keseluruhan. Hanya sisi timur lautnya sekitar 1/4 dari total. Sekarang, apakah Anda percaya jika saya katakan bahkan tidak ada 1 juta makhluk space atau time essence Rache? 1 juta mungkin tampak seperti banyak. Namun, satu kota di alam dewa dapat menampung ratusan juta roh, binatang iblis, atau humanoid. Satu negara bisa memiliki siapa yang tahu berapa miliar, jika bukan triliunan. Lalu, ada wilayah dan benua. Sampai hari ini, si kembar masih belum tahu berapa banyak benua yang ada di alam dewa. Itu jelas bukan sesuatu yang sesederhana hanya beberapa puluh ribu. Dengan itu, jika seseorang mempertimbangkan berapa banyak makhluk hidup yang ada secara total di masing-masing dari 4 sisi, jumlah yang konyol harus dipikirkan. Bahkan roh-roh, yang dikenal lebih sedikit daripada humanoids dan binatang iblis, pasti memiliki jumlah yang sangat besar yang tidak mungkin dihitung jika seseorang mempertimbangkan seluruh wilayah ras roh. Mempertimbangkan semuanya, ada kurang dari 1 juta makhluk ras esensi ruang dan waktu di seluruh sisi timur laut. Ryan bahkan bertanya-tanya apakah ada lebih dari 1 anggota space atau time essence Rache untuk setiap benua di wilayah itu. Mungkin jumlah rata-rata per benua lebih rendah dari itu. Itu sangat sepi, kata Fei sambil memikirkan 2 esens Rache ini. Frasco mengangguk ketika dia mendengar itu. Mungkin. Dulu saat perang, aku masih muda. Namun, aku punya hanya satu kesempatan untuk bertemu dengan anggota Time Essence Rache. Tentu saja, aku bukan siapa-siapa selama perang melawan iblis, sehingga anggota Time Essence Rache tidak ada orang yang begitu penting dalam perlombaan Essence jika aku bisa mendekatinya. Bagaimanapun, kekuatannya dibandingkan dengan mereka yang berada di tingkat kultivasi yang sama tidak masuk akal. Jika Anda pernah merasa bangga bisa melompat beberapa tahap atau jadi untuk melawan seseorang, tolong jangan. Makhluk Time Essence itu benar-benar akan menghancurkanmu dalam sekejap mata dalam kondisi yang sama. Itu tidak akan menjadi kontes sama sekali. Bahkan hari ini, kupikir pria Time Essence Rache itu bisa melompati 2 ranah kekuatan dan mungkin beberapa tahap lagi di atasnya. Ryan dan Roan saling memandang setelah itu. Untuk melakukan sesuatu pada tingkat itu, mereka pasti perlu membakar jiwa mereka yang baru lahir lagi. Dan itu hanya tindakan sementara. Mereka akan menggunakan semua kekuatan Naschen Souls mereka dan kemudian jatuh langsung ke Core dan Soul Fusion Realm setelah mereka selesai. Hal Time Essence itu tampaknya tidak memiliki masalah seperti itu. Itu cukup menakutkan. Rawor hanya bisa bertanya-tanya apa jadinya melawan keberadaan seperti itu. Hahaha. Namun demikian, Frasco tertawa pada akhirnya. Tentu saja, aku berbicara tentang pertarungan yang terjadi di dalam wilayah Essence Raches. Jika mereka datang ke pihak kita, mereka tidak akan ditakuti. Itu sebabnya kami tidak pernah benar-benar peduli dengan Essence Raches. Namun, ekspresi Frasco berubah saat berikutnya saat dia menghela nafas. Aku hanya menyesal bahwa 3 ras tidak bergabung bersama lebih cepat untuk melawan iblis. Jika kita melakukannya, mungkin iblis tidak akan menaklukkan sisi timur laut. Terkadang ada konten yang hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Bab 1942 mungkin. Akhirnya, Rawor memutuskan itu sudah cukup. Terima kasih, Frasco Senior. Anda telah memberi kami banyak informasi. Tidak masalah, jawab Frasco. Kau tahu, aku suka bercerita. Sudah lama tidak ada orang yang tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Lagi pula, sudah lama sejak itu terjadi. Dengan itu, Frasco berbalik dan meninggalkan inti sistem komunikasi sirkuit.
Yah, ini bukanlah inti yang sebenarnya tetapi tempat di mana semua formasi sirkuit utama berkumpul. Tak perlu dikatakan bahwa pelacaknya tidak akan membiarkan sistem dibangun di dalam sekte sistem karena itu bisa dipindahkan. Sebagai gantinya, dia menyuruh Ryan membangunnya di dalam sarang perlombaan naga, di mana hanya binatang iblis penting lainnya yang bisa mendekat. Rowan kemudian memutuskan untuk kembali ke alam dimensi dan terus berkultivasi dengan Celis. Tidak hanya Celis, tetapi dia juga memiliki putranya di sana, memaksanya untuk berkultivasi. Alan benar-benar tidak mendapatkan banyak waktu luang sejak kecil. Ryan bisa melihat itu melalui hubungannya dengan Rowan. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengerti bagaimana keduanya bisa begitu berbeda satu sama lain. Hal tentang Alan adalah dia menjadi kebalikan dari Rowan. Dia tidak mengambil hal-hal yang serius dan benci untuk melatih dan berkultivasi. Jika ada, dia lebih mirip Kentucky daripada Rowan. Mereka hanya memiliki penampilan yang mirip, yang merupakan satu-satunya tanda yang bisa dibuat untuk mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan darah. Sayangnya, bahkan Kentucky, dengan kultivasinya, tidak bisa lepas dari rezim Rowan. Secara alami, Alan bahkan lebih tidak berdaya, seringkali harus meminta bantuan Kalina untuk membuat Rowan mudah dalam kultivasinya. Tentu saja, sebagian besar waktu, Kalina memihak Rowan, jadi dia hanya bisa mengeluh. Ryan kemudian memandang Fei, yang bekerja keras pada formasi sistem komunikasi. Jika seseorang tidak tahu lebih baik, mereka akan mengatakan bahwa Fei adalah anak Rowan sementara Alan adalah anak Ryan. Fei mengikuti setiap langkah pelatihan yang diberikan Rowan. Tidak hanya itu, dia juga belajar banyak tentang formasi dari Ryan dan master formasi lainnya. Jika bukan karena kultivasinya rendah, dia akan jauh lebih baik. Kia juga seorang master formasi, jadi dia mendapat semua dukungan di bidang ini. Yah, bahkan Ryan tidak keberatan dengan waktu kultivasi dan pelatihan. Ryan tahu betul betapa pentingnya itu. Dia jarang mengeluh ketika Rowan membawanya, jadi Ryan masih lebih baik daripada Alan atau Kentucky. Alan benar-benar lebih mirip Kentucky daripada orang lain. Untungnya bagi Rowan, Alan tidak pernah bisa lepas dari jadwal yang dibuat Rowan untuknya. Jika dia mencoba, itu akan menjadi jauh lebih menyakitkan. Berkat ini semua Fei dan Alan masih memiliki alam kultivasi yang sama. Keduanya berada di panggung puncak alam jiwa baru lahir. Tentu saja, Rowan memiliki resep untuk pil penghancur kekosongan. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak perlu mengarangnya sendiri. Jika dia berbicara dengan Dragon Rache, dia mungkin bisa mendapatkannya. Namun, Rowan menolak untuk membiarkan Alan atau Fei menggunakannya. Tentu, tidak ada efek samping untuk humanoid, dan itu bisa membuat mereka langsung mencapai Void Tempering Realm. Namun, Rowan menganggap penting bagi Fei dan Alan untuk menemukan jalan mereka sendiri. Jangan lupa bahwa untuk memasuki alam transformasi jiwa, Alan dan Fei harus memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan. Apa filosofi mereka? Apa yang mereka yakini atau akan mereka percayai? Itulah yang orang sebut menemukan jalan seseorang. Selama mereka menemukannya, mereka akan melompat langsung dari alam jiwa baru lahir ke tahap awal alam transformasi jiwa. Itulah kondisi yang dikenakan Rowan pada Fei dan Alan. Alasan lain untuk itu adalah alam dimensi permata jiwa. Untuk membiarkan salah satu dari mereka memasukinya, mereka harus berada satu alam atau lebih di bawah level si kembar. The Void Shattering Pill akan membuat mereka memperbesar langsung ke Void Tempering Realm, sehingga kultivasi mereka akan melampaui batas. Tentu saja, ada pas seharga 20.000 Destiny Point yang bisa digunakan untuk mengabaikan batasan ini. Tapi sekali lagi, itu banyak poin. Belum lagi jika si kembar melakukan itu akan menunjukkan kepada yang lain bahwa batasan alam dimensi si kembar berbeda. Itu akan menunjukkan bahwa ada sesuatu di sana yang tidak dimiliki oleh alam dimensi saku lainnya. Hal lain tentang anak-anak Ryan dan Rowan adalah bahwa tak satu pun dari mereka memiliki afinitas elemen terang atau gelap. Nah, Sister Orb sudah memberitahu si kembar bahwa itu tidak akan terjadi saat gadis-gadis itu masih. Seperti yang dia sebutkan, Ryan dan Rowan memang satu-satunya humanoid yang seharusnya memiliki afinitas itu. Alan mendapatkan afinitas elemen api, sedangkan Fei mendapatkan elemen air. Afinitas mereka benar-benar tidak cocok dengan si kembar sama sekali. Di dalam alam dimensi, Alan melihat Rowan kembali. Ayah, aku sudah berada di tahap puncak alam jiwa yang baru lahir.
Apa gunanya berkultivasi? Kultivasi saya bahkan tidak akan meningkat. Roan tampaknya tidak peduli. Itu bukan masalah. Dengan cara ini, kamu tidak akan lupa bagaimana melakukannya setelah kamu mencapai alam transformasi jiwa. Sekarang berhentilah mengeluh dan teruslah berkultivasi. Alan menghela nafas sebagai jawaban ketika dia melihat ke arah Kentucky. Namun, Kentucky hanya menjawab, "Yah, dia ayahmu. Jika terserah padaku, kita berdua akan langsung pergi dan bersenang-senang." Kalina, yang masih di sana, mau tidak mau bertanya kepada Roan dengan divine sense-nya. Saya tidak banyak mengeluh tentang metode Anda. Namun, dia ada benarnya di sana. Tanpa memasuki ranah berikutnya, kultivasi sangat tidak berguna. Bukankah lebih baik membiarkan dia pergi dan mengalami hidup? Saya tidak melihat bagaimana dia akan menemukan jalannya jika dia terkunci di alam dimensi. Roan setuju dengan Kalina. Saya tahu. Namun, kepribadiannya adalah masalah besar. Jika kita benar-benar membebaskannya, aku khawatir dia tidak akan pernah repot-repot mencarinya. Kalina tersenyum sebagai tanggapan. Mungkin. Namun, saya masih berpikir kita harus membiarkan dia pergi. Mungkin hidup bebas adalah apa yang memungkinkan munculnya percikan itu. Mungkin, Roan hanya bisa mempertimbangkan ide itu untuk saat ini. Bab 1943 jauh sekali. Fei mengalami masalah yang sama, bagian tentang belum menemukan jalannya. Perbedaannya adalah dia benar-benar merasa khawatir tentang itu. Dalam kasus Alan, dia baik-baik saja selama dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi bagi Fei, terjebak di tahap puncak alam jiwa baru lahir jauh dari optimal. Bagaimanapun, dia benar-benar mengikuti pelatihannya dengan sangat serius. Faktanya, salah satu alasan mengapa dia menghabiskan banyak waktu pada formasi untuk membantu Ryan adalah bahwa kultivasi juga tidak berguna baginya. Tidak mengherankan, Kia juga mencapai kesimpulan yang sama dengan Kalina. Dia percaya bahwa Fei harus keluar dan mengalami hidup sampai dia menemukan percikannya. Hanya saja Ryan terlalu khawatir untuk membiarkannya pergi ke wilayah binatang iblis. Pertama-tama, dia khawatir seseorang mungkin mencoba menangkapnya dan menggunakan Fei di masa depan untuk melawannya. Setelah beberapa hari ekstra, Ryan menerima pesan dari Roan. Apakah Kia berbicara denganmu tentang kultivasi anak-anak kita? Ryan terkejut sesaat tetapi dengan cepat menjawab, dia melakukannya. Dia menyebutkannya dengan Kalina, kan? Jika tidak, Anda tidak akan menghubungi untuk menanyakan apa yang dia lakukan. Roan tidak menyangkal hal itu. Memang, Kalina dan Kia sepertinya sudah membicarakan masalah ini. Dengan energi surgawi dari alam dewa, terutama tempat dengan begitu banyak seperti ras naga dan alam dimensi kita, mereka seharusnya berada jauh di atas alam jiwa yang baru lahir. Belum lagi kita memiliki banyak batu surgawi jika itu perlu. Bagaimanapun, itu semua tidak berguna jika mereka tidak dapat menemukan jalan mereka. Saat itulah saya punya ide. Anda tahu bagaimana keponakan Anda. Dia tidak akan fokus pada rutinitas latihannya yang lain jika saya membiarkannya keluar untuk merasakan hidup. Di sisi lain, Fei berbeda. Dia pasti akan mengikutinya sampai ke surat. Saya ingin membiarkan sepupu-sepupu ini pergi bersama sehingga Fei bisa mengawasinya. Ryan tidak menganggap itu ide yang bagus. Jadi maksudmu kita harus membiarkan mereka keluar di wilayah binatang iblis. Saya pikir itu terlalu berisiko. Juga, jadi bagaimana jika Fei berkencan dengan Alan? Dia lebih kuat karena ketekunannya, tapi tidak sampai dia bisa menguncinya, jadi Alan bisa melarikan diri dari Fei kapan saja dia mau. Lanjut Ryan, jika Anda benar-benar ingin memastikan dia akan berlatih, buat saja dia menandatangani kontrak pengikat jiwa. Anda tahu kontrak saya tidak bisa ditolak, kan? Tentu saja, tulis sesuatu seperti dia harus berlatih jika situasinya memungkinkan untuk menghindari kematian yang tidak berarti. Roan segera menggelengkan kepalanya setelah mendengar sarannya. Idiot itu masih anakku, kau tahu. Apakah Anda akan memaksa Fei untuk menandatangani kontrak pengikat jiwa? Benar saja, dia menyadari bahwa Fei lebih kuat karena perbedaan kepribadian mereka. Bukannya dia memiliki garis darah binatang iblis surgawi seperti Kentucky untuk menebusnya. Dia hanya seorang manusia. Juga, bakatnya hanya warna biru, yang bukan sesuatu yang mengesankan di alam dewa. Itu benar, Ryan tidak menyangkal itu, meskipun dia merasa tidak biasa bahwa Roan akan peduli.
Tapi apa bedanya jika Fei memutuskan untuk keluar dan Alan mengikutinya? Akankah dia benar-benar berlatih hanya karena Fei ada di sana? Saya kira tidak demikian. Itu bukan masalah, jawab Roan. Lagi pula, orang ini benar-benar tiruan Kentucky. Setelah dia mencapai pubertas, dia selalu berusaha terlihat baik di depan gadis-gadis lain di sekte tersebut. Setelah dilepaskan ke wilayah binatang iblis, mereka harus mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Jika dia melihat bahwa dia selalu dilindungi oleh seorang wanita, itu akan melukai harga dirinya. Itu tidak dijamin, tetapi sangat mungkin bahwa itu akan membuatnya lebih serius. Jika tidak berhasil, ya, katakan saja pada Fei sebelum dia pergi bahwa dia bisa meninggalkannya jika dia hanya menjadi beban. Oh, Ryan mengenali kata-kata terakhir itu. Sekarang, itu lebih mirip denganmu. Jika mereka tidak dapat menindaklanjuti, maka biarkan mereka berjuang sendiri. Aku akan jujur, kamu jauh lebih lunak terhadap Alan daripada dua muridmu sejak dia lahir. Roan tidak mau setuju. Itu karena Kalina sering ikut campur. Terkadang saya harus melepaskannya. Ryan samar-samar tersenyum karena dia tahu itu tidak sepenuhnya benar. Tetapi sekali lagi, dibandingkan dengan orang tua normal, Roan memang berkali-kali lebih keras. Begitu, itu Kalina. Ya, itu pasti dia. Tanpa keraguan. Jadi, apakah Anda baik-baik saja dengan membiarkan keduanya melintasi wilayah binatang iblis sendirian? Atau apakah Anda akan meminta seseorang mengikuti mereka secara rahasia untuk melindungi mereka? Itulah bagian di mana Roan berada di persimpangan jalan. Penalaran normalnya mengatakan bahwa hal seperti itu tidak akan benar-benar menjadi pengalaman. Namun, hatinya khawatir, yang merupakan sesuatu yang cukup baru baginya. Pria itu tidak berdaya, tetapi dia masih anaknya. Yah, dia tidak akan pernah memberitahu Ryan tentang itu. Itu sebabnya dia butuh waktu lama untuk sampai pada keputusan ini. Tidak akan ada pelindung. Dalam situasi hidup dan mati pertama, pelindung akan bertindak dan menyelamatkan mereka bahkan jika mereka tidak tahu seseorang mengikuti langkah mereka. Pada titik tertentu, mereka akan memperhatikan hal ini, dan semuanya akan sia-sia. Jika mereka pergi, mereka harus sendirian. Yah, Ryan akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekhawatiran yang sama. Aku tidak tahu, aku tidak ingin membiarkan Fei pergi dari pandanganku. Selain itu, aku sudah memberitahumu. Bagaimana jika mereka ditangkap oleh binatang iblis atau orang lain yang tahu tentang kita? Lagi pula, semua orang tahu tentang anak-anak kita. Ah, tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak ada yang akan tahu mereka pergi sampai mereka jauh, jauh sekali, jawab Roan. Terkadang konten yang hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu.